di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang jemaat. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan, kita bisa dipertemukan melalui doa pagi pada hari ini. Mari sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau membangunkan kami dengan keadaan yang segar, tubuh yang sehat, dan juga Engkau memberikan kami pertolongan, sehingga kami boleh menghirup udara yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan, kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Tuhan memberikan hikmat, memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara doa pagi pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat pagi hari ini adalah menjaga pikiran, kata, dan perbuatan. Bacaan saya ambil dari Amsal Fatsal yang ke-24 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dengan bahasa Indonesia masa kini atau BIMK. Boleh saja kau berkata, itu bukan urusanku, tetapi Allah mengawasi engkau. Ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. Dalam bacaan hari ini kita diberitahukan bahwa Allah mengetahui pikiran kita. Di dalam setiap aktivitas kita, kata dan perbuatan kita, Allah mengetahuinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat saya pergi keluar kota, di belakang sebuah truk saya membaca sebuah tulisan, sing penting melaku, mikir keri. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca tulisan ini di truk tersebut, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, yang penting jalan dulu, ya. Soal tentang nantinya bagaimana itu dipikir atau kita pikir belakangan. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang melakukan atau baik itu di dalam berkata-kata, di dalam perbuatan, juga secara spontan. Dia tidak dipikir dulu, langsung aja dia ngomong, langsung aja dia berbuat. Nah, kemarin tanggal 9 Juni 2023 saya membaca sebuah surat kabar. Di situ ada tertulis dengan tulisan tebal, polisi tangkap 10 anak pelaku perundungan di Cicendong, Bandung. Orang tua diberi pengarahan. Dalam surat kabar tersebut tidak diceritakan awalnya bagaimana, namun di dalam tulisannya perundungan dilakukan oleh anak SD dan SMP secara berkelompok yang memukuli berulang-ulang kepada korban yang sedang jongkok dengan tangannya menyilang di atas kepala untuk melindungi kepalanya. Kejadian ini terekam pada sebuah video amatir sehingga diunggah di dalam YouTube. Dan karena diunggah di dalam YouTube, maka virallah kejadian ini dan lalu diangkat kembali dan diproses
secara hukum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, perkataan, fisik atau perbuatan, baik itu melalui sosial media, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, itu bisa terjadi dan bisa dilakukan baik dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan itu bisa dilakukan secara spontan atau mungkin dilakukan dia sudah mempunyai pikiran atau mempunyai rencana untuk membuling daripada korban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus di Filipi pada waktu itu juga mengalami, karena pada waktu itu jemaat di Filipi, Paulus melihat ada sebuah kepalsuan, ada sebuah kepura-puraan juga yang terjadi kepada jemaat di Filipi. Sehingga pada waktu itu Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita selalu mempunyai pemikiran, yaitu untuk kita selalu berpikiran benar, untuk kita selalu berpikiran mulia, untuk kita selalu berpikiran adil, suci, supaya tiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita aktivitaskan di dalam sehari-hari adalah semuanya baik, semuanya adil, manis didengar, dan juga memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hal ini, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu berpikir seperti yang Paulus sudah ajarkan kepada kita, maka setiap kali kita, perbuatan kita, perkataan kita, luapan kita, emosi kita, semuanya akan yang keluar adalah yang baik, yang adil, yang berkenan kepada Tuhan. Namun yang perlu juga kita untuk dapat selalu hidup dekat dengan Tuhan, kita juga perlu berdoa, minta pimpinan, penyertaan daripada Roh Kudus, sehingga seperti tema kita pada saat pagi hari ini, kita bisa menjaga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Selalu apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak ada lagi
adanya bullying, perundungan yang tadi kita baca di dalam surat kabar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita semuanya sudah di dalam pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kita juga sudah mendekat kepada Allah yang empunya kebaikan, maka berarti semua yang kita perbuat, semua yang kita katakan, semua yang kita aktivitaskan pada hari ini, besok, dan yang akan datang selalu ada dalam pimpinan dan lindungan daripada Tuhan. Untuk itu, marilah di pagi ini kita mau menyerahkan pikiran kita, hati kita untuk selalu kita tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada Allah yang empunya kebaikan, supaya kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita mau mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum saya akan masuk di dalam doa, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengungkapkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau adalah Allah yang sumber kebaikan. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, memimpin kami, sehingga di dalam kata dan perbuatan kami selalu kami dilindungi, ditolong. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat selalu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang mau pimpin kami, tuntun kami, supaya setiap langkah kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi semua yang berhadapan dengan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini mungkin ada keganggu kesehatannya, atau mungkin ada suatu permasalahan yang mereka sedang hadapi. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka. Kiranya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar, sehingga mereka juga boleh mendapatkan damai sejahtera dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, mungkin mereka ditinggal oleh saudaranya, kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan, memberikan ketabahan, supaya mereka juga mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas dan juga untuk roda pemerintahan Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga menyertai tiap pejabat yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan memberikan hikmat,
Tuhan memberikan pertolongan, supaya apa yang mereka lakukan, supaya apa yang mereka perbuat itu sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan, bila Indonesia sebentar lagi akan menghadapi pemilu, kiranya Tuhan juga akan memberikan berkat, pertolongan, kedamaian, sehingga pemilu boleh berjalan dengan lancar, dengan pertolongan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia ini, dan juga pemerintahan yang ada di seluruh dunia ini. Karena Engkaulah yang empunya segala yang ada di alam semesta ini. Engkau akan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepenuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau akan menolong dan menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa pagi pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.